Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar? Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi. Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?" Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat." Ia iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Dia Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman." Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim berkata, "Kami benar-benar merasa takut kepadamu." Mereka berkata, "Janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak." Dia Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?" Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa." Dia Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat." Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya,
kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu, membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu, membawa kebenaran, dan sungguh, kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu." Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu. Lut berkata, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina." Mereka berkata, "Bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?" Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat." Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari, sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat, dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata Dia menjadi pembantah yang nyata. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya. Ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan Dia juga mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.
Dan Dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan Dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat, dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu, yang karena membelanya, kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi, dan orang yang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir, yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga, karena apa yang telah kamu kerjakan. Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir,
selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka, dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan. Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? Dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agar Dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta. Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang yang berhijrah karena Allah, setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari? Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu? Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa? Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat. Dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.
Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka, untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah
bagi orang yang mengerti. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus? Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata, atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas,
dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepadanya. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad, hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan. Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta." Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan. Orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia, karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapat azab yang besar. Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan,
baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.
Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.